Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara modul pengimpasan TGP ya, tugas TGP modul 2.1 dengan tema budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di sini. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, kita mulai aja ya. Kita langsung aja. Kita bahas tentang pembahasan kali ini tentang budaya positif. Ini profil saya, mungkin sudah pada tahu semuanya ya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi tugas kita hanya menuntun ya. Jadi anak-anak itu diibaratkan tanaman ya. Kita sebagai guru diibaratkan seorang petani, di mana kita hanya berusaha membantu untuk menumbuh kembangkannya, sedangkan anak tersebut sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kita harus menuntun anak itu sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Nah, di sini ada tujuan pendidikan, yaitu tujuan menuntun murid akan mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam menuntun murid kita harus bisa menciptakan suasana positif. Supaya apa? Supaya kita dapat menuntun anak-anak itu dengan baik ya. Apa yang ada dalam diri murid, potensi yang ada dalam diri murid itu bisa berkembang secara optimal. Nah, dalam menciptakan suasana positif itu harus menimbulkan pembelajaran yang kondusif ya. Kalau suasana pembelajarannya positif, suasananya positif, maka akan tercipta pembelajaran yang kondusif. Anak-anak belajar lebih menyenangkan dan karakter positif pun akan terbentuk dengan baik. Nah, di sini suasana positif itu akan menciptakan budaya yang positif. Nah, budaya positif, apa itu budaya positif? Ada yang tahu budaya? Nah, di sini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu sangat diperlukan sekali untuk dapat menciptakan murid yang memiliki pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Nah, konsep utama budaya positif itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya. Ada 7 konsep utama dalam penerapan budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama adalah tadi perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma itu apa ya? Ada yang tahu paradigma? Paradigma itu sudut pandang. Ya, berarti ada perubahan antara sudut pandang dulu dengan sekarang.
dilaksanakan berpusat pada guru. Jadi guru bahayu nu terus ngasih materi ya, hanya sedikit memberi kesempatan kepada anak untuk mengeksplor dirinya. Nah, untuk sekarang paradigmanya itu pembelajaran berpusat pada murid. Jadi muridlah yang aktif. Ya, muridlah yang aktif. Jadi guru hanya sebatas membimbing. Ya, itu mungkin untuk paradigma. Nah, di sini juga ada seiring dengan berkembangnya cara berpikir dan teori pembelajaran modern, muncul pemikiran kritis untuk merenovasi proses pembelajaran. Seperti tadi yang saya katakan, kalau proses pembelajaran yang dulu itu kebanyakannya berpusat pada guru. Jadi guru yang mencari materi, guru yang ngasih materi. Jadi semuanya guru dan guru gitu. Jadi anak itu muncul kasar nama dihuapan. Ya, dihuapan bae tah cek guru teh kieu. Kalau sekarang anak yang mencari sendiri. Kita hanya memberi pertanyaan pemantik atau kita memberi motivasi. Jadi si anak itu lebih berkembang. Di sini ya, ini yang tadi saya jelaskan, memunculkan perubahan paradigma belajar, di mana dulu pembelajaran berpusat pada guru, sekarang pembelajaran berpusat pada murid, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu menghamba pada murid. Nah, tujuan dari proses pembelajaran yang berpusat pada murid adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Seperti halnya kita juga ya, kalau kita melaksanakan pekerjaan dalam situasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan, otomatis kita juga akan pekerjaan kita akan berjalan dengan lancar. Kalau situasinya tidak kondusif, tidak berbising apa, ya mungkin pekerjaan kita juga akan terbengkalai. Gitu. Itulah dengan murid ya. Nah, murid juga kalau situasi belajarnya aman, nyaman, menyenangkan, itu akan meningkatkan kreativitas anak dan meningkatkan kemampuan anak ya, wawasan anak juga. Ya. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke disiplin positif. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah efektif atau perlu kita tinjau lagi? Nah, disiplin itu apa sih sebenarnya? Tertib bisa. Ikuti aturan. Nah, bagaimana penerapan disiplin di sekolah ibu-ibu? Kira-kira apakah sudah berjalan dengan kondusif? Apakah masih perlu perubahan atau perlu perbaikan? Anak-anaknya gimana? Masih apakah sudah bagus? Tadi kan ada misalkan masih tepat waktu gitu ya, itu disiplin. Melaksanakan 5S. Iya, nah, kebanyakan orang salam, sopan, santun ya. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib ya. Tadi kan tata tertib ada salam, sopan, santun gitu ya. Sapa, salam, sopan, santun. Senyum. Ya. Selain itu juga ada lagi penerapan disiplin. Nah, kalau yang melanggar itu bagaimana biasanya diatasinya? Misalkan ada tata tertib di sekolah ibu apa? Kalau saya berdasarkan kesepakatan kita dengan anak-anak. Caranya bagaimana? Dipancing anak tuh, gitu. Jadi semuanya itu berasal dari mereka, dari anak. Terus ya kita sepakati siap. Terus kalau ada yang melanggar itu bagaimana? Yang melanggar ya kita sepakati semuanya sesuai dengan kesepakatan antara, karena aturannya
betul sekali ya. Itu maksudnya kesepakatan kelas ya. Jadi kita aturan apa saja yang akan diterapkan ya. Iya, terus di sini juga, nah di sini kan ada disiplin. Penerapan disiplin itu ada yang berupa hukuman ya. Kalau dulu biasanya di kelas tinggi khususnya ya, itu kalau misalnya ada yang melanggar itu kadang ada yang dikasih hukuman berupa misalkan lari atau berdiri gitu, terlambat masuk kelas, disuruh hormat ke bendera sampai istirahat. Nah itu hukuman ya di kelas atas itu biasanya ya. Kalau di TK insya Allah tidak ada ya yang seperti itu ya. Ya, kalau di TK tidak ada. Nah, ini pengertian disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, biasanya kita suka ini kepada anak ya, misalkan, ayo anak-anak siapa yang baris rapi nanti dikasih hadiah. Ada yang suka seperti itu ya. Nah, itu memotivasinya lewat pemberian hadiah ya. Nah, kalau untuk disiplin positif itu bukan berupa pemberian hadiah, tapi pemberian motivasi sehingga muncul kesadaran dalam diri anak untuk melaksanakan disiplin tersebut, untuk melaksanakan aturan tersebut. Jadi tanpa paksaan, secara otomatis anak akan menjalankan apa yang telah disepakati tanpa iming-iming hadiah atau tanpa takut dihukum. Biasanya kan kalau anak takut dihukum lah gitu kan, ada yang seperti itu. Nah, dan itu sangat bagus sekali kalau tanpa hadiah. Jadi anak tidak apa ya, melaksanakan sesuatu itu tidak mengharapkan hadiah, timbal kesadaran dari diri sendiri. Disiplin juga dapat diartikan sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebajikan yang universal, lintas bahasa. Kebajikan yang universal itu adalah yang lintas bahasa, lintas agama, dan latar belakang. Dan salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 5, 6. Yang pertama Pancasila, 1, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, apa lagi? Kreatif. Gotong royong. Bernalar kritis. Udah. Mandiri. Satu lagi, bertakwa, Udah. kebenekaan, Udah. Kurang lagi. buka Google lagi. buka Google lah, sok dibuka lah Google nah. Saya bukan lah. B-nya beriman, mandiri, bergotong royong, kebenekaan, berakhlak, bernalar kritis, kreatif. iya 5 Kak Ciri ya. Tadi kan dalam penerapan disiplin itu ada hukuman, kadang ada hukuman dan ada hadiah, dan juga ada yang berasal dari motivasi seseorang untuk melakukan
kita melakukan sesuatu? Karena ada tujuannya. Ya, betul sekali. Karena ada tujuan. Kita lihat ya. Ambil ada yang minyak almond. Nah, kenapa kita melakukan motivasi? Karena ada tujuan. Nah, selain itu karena ada dorongan. Baik itu dari lingkungan pribadi atau dari dalam dirinya atau dari orang lain. Yang kedua, menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Yang ketiga, mendapatkan apa yang kita inginkan, yang disebut tujuan itu ya. Ya. Nah, dorongan itu ada dorongan eksternal, dorongan dari dalam diri, atau dari dorongan internal, dorongan dari luar. Misalkan seperti tadi. Kembali. Internal dari dalam. Iya, internal dari dalam, eksternal dari luar. Iya, iya. Lalu sudah siap ya. Tuh kan jadi penuntutan ya. Sengaja mengetes konsentrasi. Apakah masih konsentrasi atau tidak? Karena ini hari sudah siang ya. Apalagi tadi pagi sudah capek membimbing anak-anak ya. Waktunya makan siang. Iya. Gimana catering lagi? Menghindari, yang kedua menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Biasanya kita melakukan kalau kita melakukan pekerjaan A, takutnya nyaman dikasih hukuman, takutnya ada sanksi sosial. Nah, itu merupakan motivasi juga ya. Kurang nyaman aja nanti ada waktu ngadahan. Yang ketiga yaitu mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti tadi kata Bu Ani itu punya tujuan ya. Tujuan kita melakukan sesuatu itu karena kita punya tujuan. Nah, di sini juga kita berkumpul di sini karena punya tujuan ya. Ini tujuan. Nah, di sini dalam bukunya menurut seorang ahli yang bernama Diane Gossen, dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mana yang biasa kita lakukan dari ketiga motivasi tersebut? Yang kedua ya. Apalagi kalau kita terapkan di anak-anak TK ya, kita biasanya kebanyakan yang mana kalau untuk menerapkan ke anak-anak murid-murid kita yang kita biasa terapkan di sekolah, yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau mendapatkan imbalan, atau yang ketiga yang biasa muncul di murid-murid kita. Yang ketiga yang ketiga kita yang ketiga Menjadi orang yang mereka inginkan. Iya. Betul. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tentunya diterapkan oleh kita. Iya. Jadi misalkan kita tidak ada aturan ya, tidak ada aturan harus datang tepat waktu ke sekolah. Nah, misalkan seperti itu, apakah akan tetap datang waktu ke sekolah atau tidak? Ya, tepat waktu. Ya kalau tidak ada aturan mungkin saja akan telat. Iya. Tapi kalau kita yang mengadakan aturan, setidaknya kan mereka memahami. Tapi kalau nggak ada aturannya tetap datang, enak aku. Berarti kalau yang terlambat datang. kalau yang datangnya terlambat, berarti itu motivasi dari dirinya kurang ya. Tapi kalau yang meskipun tidak ada aturan, kita tetap datang ke sekolah tepat waktu, itu berarti motivasi untuk menghargai diri sendirinya itu cukup bagus ya, karena meskipun tidak ada